Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi kita masih di arena kontes. Ini suasananya riuh sekali. Ini kita lagi loading out nih. Ada Ronald juga bantu-bantuin akhirnya. Lampunya dia copot-copotin semua. Ada 3 naga yang menang. Jadi beginilah keadaan kalau misalnya kita baru selesai kontes, kita nggak langsung selesai. Ini pun juga udah jam 11 malam. Kita mulai loading out, mulai dari ikan-ikan yang kita bawa, ikan-ikan kontes itu. Nah, nanti saya juga akan packing beberapa ya kita. Nah, tapi hari ini kita ada kabar gembira karena kita akhirnya hari ini di kontes akhirnya berhasil membungkus ikan baru. Nah, saya akan membungkus ikan golden, tapi ikannya bukan sembarang golden. Ikannya kayak apa kurang lebih, ini udah di packing. Nanti kita akan buka di rumah kita. Nah, kita akan update juga kondisi-kondisi ikan kita yang setelah dipakai untuk kontes nanti di rumah kayak gimana. Nah, keseruannya ada apa lagi, tonton terus, jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang kita udah di rumah di hari yang berbeda, dengan baju yang berbeda, dengan semangat yang berbeda. Nah, ini kita akhirnya mau reveal apa ikannya. Nih, ikannya adalah crossback albino. Nah, jadi ini kita kemarin ceritanya dapat kesempatan untuk bawa crossback albino 2 ekor. Tapi tanpa disengaja yang satu hilang. Jadi yang satu bener-bener tadinya sih di sini juga sih, makanya kan ada katanya hilang diambil sama penghobi lain. Nah, buat teman-teman yang kepingin banget ikan langka ini bisa kontak saya di WhatsApp saya atau di Instagram. Nah, kita akan bahas sedikit tentang crossback albino ini. Memang saya sebagai penghobi arwana itu jarang banget beli yang namanya golden. Nah, kalau teman-teman ketahui sebenarnya ada golden crossback, ada golden RTG, ada pino, ada jardini, ada silver dan segala macamnya. Nah, yang pernah saya pelihara itu cuman si silver. Silver saya pernah yang albino. Nah, sekarang saya nambah lagi koleksi golden, tapi karena hari ini hokinya bagus, goldennya bukan yang biasa, jadi yang albino. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan golden albino sama golden yang biasa, crossback yang biasa? Jadi secara penampilan fisik teman-teman kalau lihat langsung aja udah jelas banget, warnanya itu lebih ke arah kekuning-kuningan ya. Jadi golden yang biasa tuh sebenarnya kuning juga, tapi kalau yang albino ini lebih kuning lagi. Nah, tentunya pasti yang namanya albino itu matanya merah. Nah, itu yang sangat membedakan. Nah, banyak penghobi yang selalu nanya, albino itu jenis arwana ya kok? Bukan, albino itu adalah salah satu variasi kelainan genetik. Nah, di masing-masing ikan kayak super red bakal ada albinonya juga. Nanti kalau pino bisa juga ada albinonya juga. Silver ada albinonya juga. Jadi albino itu di masing-masing jenis itu bisa didapatkan. Nah, jenis-jenis itu yang saya sebut tadi. Ada jardini, ada golden crossback, ada golden red, ada super red, ada silver, dan masih banyak lainnya. Jadi di setiap binatang itu sebenarnya bisa ada yang namanya albino. Jadi kalau dibilang jenis bukan, mungkin varian ya, varian gitu. Nah, selain cacat genetik albino ini sebenarnya ada lagi yang namanya platinum. Nah, kalau yang platinum itu biasanya ikannya berwarna putih bersih seperti salju. Sama lagi di masing-masing hewan ada juga. Nah, ada juga yang hitam, biasanya kita sebut dengan black arrow, tapi sebenarnya itu adalah melanistik gitu. Jadi itu semua juga ada, di ayam juga ada, di ikan juga ada, gitu-gitu. Nah, perawatannya kayak gimana kok? Apakah lebih rentan? So far yang saya alami dan saya ketahui tidak terlalu rentan. Ini dari datang udah makannya sekarang apa kok? Nah, akhirnya saya menggunakan jangkrik karena pesan dari owner sebelumnya katanya di sana dikasih makan jangkrik. Jadi kita nge-push pakai jangkrik supaya gede dulu, supaya stabil dulu. Nah, ikan albino ini sebenarnya sekarang
yang diutamakan keunikannya juga. Jadi kita nggak rawat sesuai biasanya kita ngegedein ikan kan, kita jaga badannya segala macamnya, nggak. So far kita mau coba gedein dulu. Nah nanti kalau kita dikasih kesempatan lagi untuk pelihara lagi, untuk bereksperimen apakah anatominya kita jaga akan lebih baik dan segala macamnya, mungkin akan kita lakukan. Nah ini udah sekitar seminggu di sini, dietnya masih 2 ekor jangkrik sekali makan, sehari 2 kali, pergantian air sehari setiap kali 20%. Tinggi air masih di bawah 20 cm, nanti kita naikin pelan-pelan. Nah seneng banget akhirnya kesempatan punya pelihara ikan golden. Jadi saya sekarang sudah merambah bukan ke super red doang, sekarang saya udah pelihara golden juga. Nah di rumah nenek ini juga ada satu kasus ikan, kalian nanti kita mau update ikan. Ada satu kasus ikan yang kalau teman-teman ngikutin, sebenarnya ikan ini dari merah banget ngeblok, hitam lagi, terus merah lagi, dan sekarang mengalami masalah yang sama. Masalah apa dan gimana cara penanganannya, kita langsung ke videonya. Ya jadi ikan yang biasanya bermasalah lagi, yang waktu itunya dari gosong hitam, masalah lagi nih. Kali ini masalahnya bukan cuma jamur doang ya, tapi disertai dengan insang ngelipat. Nah ada 2 jenis insang ngelipat, satu ngelipat keluar sama ngelipat ke dalam. Nah yang ini hoki kita dapetnya yang ngelipat keluar, karena itu lebih gampang dibenerin. Kita bakal cuman urut doang insangnya, dan nanti kita suwir-suwir aja. Ya kurang lebih gitulah. Coba kita tangkap dulu ikannya. Nah ikan ini tergolong jinak ya, jadi belum dimainin dia udah capek sendiri sebenarnya. Kayaknya gara-gara dia muter-muter sendiri. Tadi ada plastik. Nah ini jamurnya udah sampai tahap dimana pakai obat udah nggak pengaruh, jadi mesti dikerok bener-bener habis. Nah tapi nanti habis dikerok, kalau muncul lagi once in a while ya kita kerok lagi gitu. Dan sangat agak susah nangkap di sini karena memang akuariumnya kecil, jadi kita berusaha. Nah kan jinak ikannya. Kita pakainya hari ini 1 lapis aja plastiknya, karena memang kita mau bius ya ikannya, jadi kita bius di dalam plastik, jadi nggak usah terlalu banyak plastiknya. Nah ini kita udah masukin. Oke, saatnya membius pakai Nika 3 kecerotan besar. Huts. Dah, tinggal nunggu dia pingsan. Nah ini kemarin diduga gara-gara kedinginan, jadi insangnya begini. Cuman kipasnya udah kita kurangin sebenarnya. Udah suhu udaranya udah nggak dingin kayak biasanya. Makanya mungkin habis dibersihin ini harusnya sih nggak muncul lagi masalahnya. Apakah dia sudah mulai pingsan? Mulai doang. Ini harus tunggu sampai benar-benar pingsan karena cuma 1 rangkap ya. Kalau rangkapnya 2 atau 3 udah mulai kayak gini, kita boleh langsung angkat, teman ini enggak. Ini kerjaan yang paling pertama, kita mau benerin jamurnya. Gila banget ternyata nih jamurnya, kayaknya nggak mau pakai kapas deh karena terlalu tebal, jadi kita langsung kerok aja pakai tangan. Loh gila kan. Kali ini jamurnya memang lumayan parah ikan ini tuh. Dan ini udah kalau misalnya pakai pomade obat mujarab udah kagak mempan. Nah nggak tahu kenapa ada beberapa ikan yang memang sekali jamuran tuh jamuran terus berkali-kali gitu loh. Saya juga bingung. Nah, ini sih sempat kita vakum dari tanning dan segala macam tuh sekitar setahun ya, cuma untuk benerin jamurnya doang.
Gila. Nah, udah mulai bersih, kita pakai ini kegedean nih pasnya, susah megangnya. Jadi memang kasus jamur ini white spot, beberapa kasus kita mesti ngelakuin kayak begini karena udah terlalu tidak bisa dibersihkan. Tuh, udah mending. Udah mendingan. Nah, penyakit jamur ini kayak selain jelek ya, kayak untuk secara penampilan kan ikannya jadi jelek, jamuran. Itu juga sebenarnya memperlambat kenaikan warna ikan ini juga sebenarnya. Nggak tahu kenapa, mungkin dia kurang nyaman atau dia gatel atau gimana. Itu baru satu dayung ya. Ini ada dayung lagi ya, tuhnya. Tuh sama juga tuh. Kalau yang ini lebih oke tapi walaupun banyak juga. Udah kita kerok aja. Nanti di akhir-akhir mungkin mau saya olesin obat mujarab di ininya. Kalau direndam nggak bisa, kita kerok terus kita olesin. Tapi mungkin si Leman aja yang ngolesin, soalnya obat mujarab di tangan nempel, saya males. Nah, ini ngeroknya agak hati-hati karena gimana ya, nanti kalau kekerasan sobek ininya, selaputnya. Jadi satu arah aja, jangan dua arah. Jangan dikosek-kosek ya? Iya. Nih, kayak ujung-ujungnya pakai kuku. Tuh, tetap kual kecil-kecil. Yang ini sih udah harusnya, agak masih ada dikit tapi overall oke lah nih. Kerok-kerokin aja udah. Tuh, ada yang pakai kapas nggak kekerok tuh. Akhirnya pakai kuku baru kekerok tuh. Kelihatan nggak tuh barusan? Tuh, baru copot pakai kuku. Gila, keras banget. Keras udah nempel. Nah, kurang lebih 2 sisi udah. Sekarang kemarin tadi ada di pipi nih. Ya, ini paling masih pelan-pelan nih. Kayak saya pegang lah tuh udah baret. Minta kapas baru lagi dah. Tuh. Tuh hitam kan? Pipi ini paling masih pakai perasaan ya. Karena kalau baret lumayan lama sembuhnya. Udah, satu lagi. Nih, lihat nggak? Kelihatan nggak? Nih. Ini udah baret nih. Gua nggak sengaja. Maaf ya ikan. Tapi kalau baretnya sekecil itu sih ya tumbuhnya lumayan cepat. Tuh, kotor kan? Tadi sih udah bener-bener pingsan nih sekarang. Sama di kepala. Nih kepala. Nih. Ini sih agak kasar, nggak apa-apa kalau ini kepala kan. Duh, susah banget megangnya. Tuh, kepala tuh. Kepala pakai ini airnya terlalu rendah juga sih. Ntar, sorry. Kita ganti gaya. Nah. Tuh. Sini dah. Udah sih, kurang lebih segitu ya. Nah, pembersihan jamurnya udah selesai. Nah, ini kan tadi kita lihat dia keluar gitu ya. Jadi kita cuman bantu lipetin aja, bantu lipet. Kita urut gitu. Sama yang satu lagi juga. Nanti kita suwir. Kita lipat. Jangan terlalu keras ya, bisa patah juga ini. Hati-hati loh, antara perbatasan ini sama ini bisa patah juga kalau terlalu keras. Jadi kayak pakai perasaan juga. Udah satu sisi aja udah. Nah, jadi kita gunting kayak gini. Udah suwir-suwir gini akan ada darah dikit. Nah, nanti kita harus ngasih arus juga di tanknya ya, supaya lebih maksimal.
nggak apa-apa sih, udah segitu aja sementara kan, udah membaik sih pasti harusnya digituin. Dah, nah ini udah selesai, tinggal kita sadarin ikannya. Tuh udah nggak nafas tuh, ayo. Udah pingsan. Nah kebetulan di sini kita punya oksigen murni, jadi kita akan pakai oksigen murni. Nih, kenapa pakai oksigen murni akan jauh lebih cepat teman-teman. Dah, sip. Pada hilang kan jamurnya? Masih ada tuh ya. Hah? Dikit-dikit lah. Ya, jadi dari hasil operasi tadi sebenarnya kita masih kurang mana? Gak apa-apa. Kita masih agak sedikit kurang maksimal ya. Jadi teman-teman kalau lihat tadi memang gunting kita kurang tajam dan kita nekuknya kurang keras sehingga masih sedikit menganga ya jadinya. Jadi nanti kita akan melakukan operasi ulang tuh, lihat masih nganga banget. Nah, ini disebabkan juga karena arusnya mungkin belum kita setting. Nah itu sih sebenarnya bukan masalah yang terlalu problem karena memang gunting kita yang kurang tadinya. Cuman yang saya lihat dayung jamur di dayung semua udah bersih. Cuman yang di kepala kita ada agak luput sedikit. Jadi nanti ini kita akan biarin dia kayak begini dulu, biar dia stabil dulu, dia makan dulu nanti minggu depan kita akan lakukan operasi ulang. Gitu deh. Nah selain itu saya mau mengupdate ikan kesayangan saya. Jadi kita udah lama banget nggak ngupdate ikan di sini, tapi kita kali ini update-nya cuma 1 ekor aja, nggak banyak-banyak. Namanya si Bernard. Jadi si Bernard ini akhirnya bisa menyentuh warna pigmentasi yang menurut saya udah mengarah ke merah. Jadi kalau pada yang ngikutin perkembangan si Bernard ini, awalnya itu dia warnanya oranye banget. Nah sekarang dia udah mulai mengarah ke merah dan juga kalau dilihat lagi lebih lanjut ya, sisiknya udah mulai ngeblok. Coba saya taruh di atasnya aja supaya dia bisa berenang. Sorry. Nah jadi yang kayak saya bilang, perawatannya masih sama, simple banget, nggak ada yang dirubah. Porsi makan cuman agak dijaga sedikit karena perutnya kemarin buncit. Nah ini buncitnya udah mulai hilang. Berenangnya mulai galak, mulai nyolot ya, maksudnya mulai main di depan kaca. Nah itu dia, lihat teman-teman bisa lihat deh warnanya udah ngeblok kayak gini. Nah yang saya bilang itu kalau kita lagi nge-grooming arwana itu kita harus sabar, nggak boleh gopoh, nggak boleh panikan, nggak boleh sedikit-sedikit kita rubah. Kita lihat dulu selama 1 bulan kurang lebih cocok atau enggak. Nah dia lapar nih, dia cocok atau enggak. Kalau cocok dilanjutin, kalau nggak cocok baru mulai dirubah. Nah teman-teman juga bisa lihat perkembangan Bernard karena memang footage-nya lumayan lengkap, kurang lebih dari bulan ke bulan, hari ke hari seperti ini teman-teman bisa.
Nah, kemarin saya juga sempat bahas perkara lampu ya. Jadi kita membandingkan PLL dan Aquazonic. Nah, kemarin memang jujur mohon maaf terus terang kayaknya footage-nya kurang bagus. Nah, ini kita akan membandingkan sebelah-sebelahan. Yang saya maksud kalau ikan gak gitu cocok sama lampunya gimana. Nah, jadi ini sebenarnya ikan nomor 1 dan ikan nomor 2 itu sebenarnya rumornya mereka itu saudaraan. Coba kita angkat. Nah, pas mereka saudaraan begini, nah saya pikir base-nya sama dong, sama-sama hijau, dan akhirnya saya memutuskan untuk menending dua-duanya pakai lampu Aquazonic. Nah, yang satu jadi kayak Bernard, bercahaya, bersinar, mengkilap, glow up, hampir ngeblok. Nah, yang satu kayak gini. Nah, kemarin itu saya sempat bahas ada berapa banyak lampu dan kegunaannya masing-masing. Nah, ini contoh di mana kasus bahwa ikan ini tidak cocok dengan lampu Aquazonic. Kenapa saya bilang nggak cocok? Warnanya ini walaupun naik warnanya dan merah, agak off ya. Maksudnya tone colornya agak shifting. Color paletnya ya. Jadi dia kayak oranye tua, nggak merah. Terus warna ikannya tuh kusam gitu, nggak bisa kayak kalau ikan-ikan lain tuh kan mengkilap. Kalau ini kan kusam nih, walaupun kalau dibilang naik nggak kok warnanya, naik. Gosong atau enggak? Belum. Tapi bukan color ini yang saya mau dari ikan ini gitu loh. Jadi kedepannya untuk ikan ini mungkin akan saya ubah menjadi lampu PLL untuk menaikkan metaliknya dan segala macamnya. Nah, ini hari ini kita video ikan ini untuk pembelajaran dan untuk sebagai log teman-teman lihat perkembangannya dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu pas kita nanti ganti lampu PLL. Ini salah satu ikan kesayangan saya juga karena bentuk badannya yang proporsinya sangat indah. Nah, satu lagi ikan yang seperti ini dipegang sama Hans dari Tes Aquatic, satu saudaranya lagi. Cuman kayaknya kalau di sana belum mulai training karena ikannya masih belum mulai adaptasi ya. Jadi nanti kita bandingin nih. Yang itu si Hans training pakai Aquazonic juga. Jadi saya mau nunjukin bahwa walaupun semua ikan lumayan cocok sama Aquazonic, ada juga loh yang bisa nggak cocok pakai Aquazonic gitu loh. Nah, terus kemarin kita ada sedikit pameran buat temen-temen yang datang dan ngikutin dan nyapa saya, dan akhirnya kita kenalan bareng. Terima kasih banget, saya sangat seneng gitu loh ketemu kalian. Nah, waktu itu kita buat edukasi Treasure of Indonesia, menjelaskan bahwa ikan super red dari stage 1 sampai stage dia dewasa itu seperti apa. Nah, ada juga beberapa cuplikan tentang arwana di pikiran atau di mata orang-orang. Nah, selama ini masih ada dari Pak Bupati, dari orang-orang yang memang emang orang-orang yang hobi arwana. Nah, ini kemarin kita kedatangan orang Jepang, dan akhirnya saya ada sedikit melakukan interview sama mereka. Mohon maaf kalau keterbatasan bahasa, tapi ini arwana di mata orang Jepang, teman-teman bisa lihat. Halo teman-teman, kali ini kita masih di arena kontes. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ada dua orang, yaitu ada dua orang dari Jepang, dari Inte Channel dan dari Ryoto namanya. Nah, dua orang Jepang ini kita akan mencoba untuk menginterview mereka. Gimana sih pandangan mereka tentang arwana Indonesia, dan kira-kira arwana yang mereka suka itu kayak apa. Nanti saksikan aja interviewnya, langsung kita sapa orangnya. Nah teman-teman, karena mic kita tinggal satu, kita sekarang mau nanya sebenarnya arwana Indonesia di Jepang itu populer banget atau enggak sih? Karena kenapa dia sampai jauh-jauh datang dari Jepang ke sini, itu sebenarnya gimana ceritanya? Akan ditranslate oleh Bu Lucy. Nihon de arwana wa ninki, how big ninki? Ninki de. Iya. Very ninki. Very ninki. Very. Japanese arwana YouTuber, nama saya Inte. Inte. Japan からインドネシアまで来ました。 Artinya? Katanya di Jepang sangat populer sekali. Hari ini. Yes. Oh. Udah tadi Dia saya juga punya pro shop. Punya pro shop di Jepang. Ada pro shop ya. Japanese shop. Oke. Anatomi Nihon de wa dona anatomi ninki desu ka?
Donut type. スパレッ Donut type. スーパレッ Super and type は手が長いとか、手相撲とか、手が長い。あー、と OK。えジャパニス鳥系って言うんですけど、こう Okay. 手が長い It's okay. Go in Japanese. 手ジャパニーズ Okay, Japanese. Okay. You speak Japanese, okay. まあ手が長いアロワナカ Mhm. ハイボディ High スモー body. Oh, Oh. で色が赤ければ赤いほど日本では人気 レッ Oh, warnanya merah itu sangat terkenal katanya di Jepang sama high body and katanya dayungnya panjang. Oke. Jadi teman-teman di sini dibilang katanya arowana di Jepang tuh sebenarnya udah sangat terkenal banget ya. Sampai dia bela-belain datang jauh dari Jepang dari Jepang ke sini. Nah, terus ikan yang mereka sukain itu sebenarnya ikan-ikan yang dayungnya panjang, badannya lebar-lebar dan kalau bisa warnanya merah. Nah, kira-kira di sini ada nggak contohnya kira-kira ikan yang dia sukain? Example はここは大好きな魚ありますか？こんなみたいですか？RDC. Yang juara satu kali. Oh, suka tipenya, katanya suka tipenya RDC sama Micred. Oh, thank you. Oh, bisa contoh? This is Micred. Nah, ini. Kuncirae wa Micred. Oh. メタリック Ya. This is metallic. ジャパンまあ日本でも人気メタリックジャパンでも Oh, なんていうのかな di Jepang katanya untuk metalik sangat terkenal, katanya Oh. banyak yang menyukai metalik. こういう魚は日本でも好まれる好かれる Oh, ikan yang seperti ini katanya mereka juga sangat suka Oh. tipenya. Soalnya agak gendut, besar. Ya, gitu badannya soalnya agak high body, dayungnya panjang, Oke. ekornya Metalik. close dan metalik. Oke. あと、 Okay. いろいろ見たんですけどコンテストのマイクレッドは本当にその他とはちょっと違う Oh, 特別 oke. スペシャル感、 Aha. がやっぱりあるっていうのが Ah. 見ててすごく楽しかった、やっぱ違う Oh, ya perisiga. Jadi katanya lihat banyak macam-macam di kontes kan. Ternyata katanya punya Micred itu ada spesialnya. Oh, arigato. Terima kasih. Ada spesialnya, ada ciri khasnya. Katanya benar-benar beda. Oh, terima Begitu. kasih. Aha. Nek, Oke. Paling mungkin dari saya gitu dulu kali ya nanti. Semoga kapan-kapan kita bisa nyamperin penghobi-penghobi Jepang lainnya ke sana sekalian ngelakuin edukasi atau seminar kali ya. Nah, itu dia keseruan kali ini teman-teman. Kali ini kita berhasil memelihara golden crossback. Akhirnya kita bisa lakuin apa? Update-nya juga dari hari ke hari nanti teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman juga udah ngeliat keseruan, kita belajar hari ini tentang jamur, belajar tentang tanning, dan kita juga dapat insight ternyata orang luar itu segitu sukanya loh sama arowana. Masa kita nggak bangga dan kita ikut memajukan industrinya? Jangan mau ketinggalan, kita juga harus terus memajukan industri arowana di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.